Gila, nggak ngotak banget nih TWS. Rasanya ini TWS terbaik di kisaran 1 juta yang pernah gue coba. Musik lover, kalau ngomongin TWS 1 jutaan, biasanya ada aja yang kurang. Entah ANC-nya standar, suaranya biasa aja, atau fiturnya yang nanggung. Tapi yang ini beda. Tozo Aerosound 6 Pro ini udah pakai fitur-fitur yang gila premium banget. Dari udah punya layar LCD, ANC hybrid, sampai LDAC high res. Di video kali ini gua bakalan tunjukin apa aja yang bikin TWS ini lengkap banget. Modern dan serius, ini enak banget buat dipakai tiap hari. Fitur TWS ini, Tozo Aerosound 6 Pro ini yang dibanderol 1 jutaan, 1 jutaan kecil lagi ya. Ini lihat, udah ada LCD touchscreen-nya. Yang setahu gua, biasanya yang punya LCD touchscreen seperti ini itu brand-brand yang dibanderol dengan harga 3 jutaan ke atas loh, yang high end. Tapi ini nggak ngotak banget nih Tozo. 1 juta udah dapat kayak gini musik lover. Langsung aja kita bahas fitur-fiturnya dengan detail ya. Tozo Aerosound 6 Pro dibanderol dengan harga 1 jutaan, 1,1 mungkin musik lover. Udah punya fitur kayak gini nih. Hybrid Active Noise Cancellation, Spatial Audio Effect, Smart Screen Case alias ada LCD-nya, Support Wearing Detection, Support Tozo Application, ada 6 ANC mikrofon, Low Latency Mode, Multi-Point Connection, High Res Certified, berarti udah ada LDAC-nya. Nah ini dia nih, IPX8 musik lover, dan udah wireless charging. Charging case-nya juga, LCD-nya itu kita bisa ganti wallpaper-nya loh. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini musik lover. Fitur sama speknya ini lengkap banget. Gua nggak ragu-ragu ngasih poin 9,5 untuk fitur, spek, dan paket penjualannya. Sekarang kita bahas desain dan build quality-nya. Boxnya sebenarnya sederhana banget. Aksesorisnya juga sebenarnya nggak banyak sih. Tapi begitu gua pegang produknya, ini kerasnya langsung kalau produk ini bagus. Feel-nya kerasa solid, terus kayak premium berkualitas gitu. Nah ini kita bahas dari case-nya dulu ya. Case-nya bentuknya ellipse dari bahan plastik ABS, kerasa premium, bentuknya lonjong, ukurannya nggak terlalu gede, jadi masih bisa kita genggam seperti ini. Warnanya abu-abu doff dengan finishing yang rapih banget. Bagian yang menurut gua paling keren di TWS ini nih, LCD-nya. Ini bisa touchscreen, jadi kita bisa atur banyak hal, bahkan ganti wallpapernya langsung dari LCD case-nya ini. Dan LCD-nya ini menurut gua cukup vibrant warnanya sih, cukup cerah juga, dan kita bisa atur tingkat kecerahannya itu. Terus touchscreen-nya ini responsif, nggak ada delay sama sekali. Kadang-kadang ada kan yang mungkin bikin kayak gini, tapi ya bahkan HP juga ada kadang-kadang yang untuk low end nggak terlalu kayak responsif gitu kan. Ini oke banget loh. Nah di bagian atas LCD-nya ini ada tulisan Tozo. Di bagian bawahnya, ya di bagian bawah case-nya itu ada USB-C charging dan ada tombol reset. Cara buka case-nya kayak gini nih. Kalau kita dilihat di dalam case-nya, itu ada 2 buds yang ada tangkainya. Terus ada marking L atau R-nya juga di bagian dalam case-nya itu. Untuk buds-nya ini desain yang ada tangkainya. Tapi kalau musik lover lihat, ini agak beda. Ini biasanya kan yang TWS yang ada tangkainya yang biasanya tuh agak panjang kan. Nah ini agak pendek. Terus dia lebih tebal. Ada indikator lampu dan ada tulisan Tozo warna silver. Di bagian ini juga merupakan bagian navigasinya dengan cara di touch. Kalau kita lihat sebelah dalam dari tangkainya itu ada marking L dan R. Shell-nya bentuk lonjong seperti biji melinjo. Finishingnya doff warna hitam. Nozzle-nya pendek, bor bentuk lonjong dengan filter grill warna gold. Ear tips, nozzle pendek, bor lonjong, bahan silikon kerasa lembut. Desain dan build ini bagus, rapi, simple, minimalis, dan solid. Untuk desain sama build quality-nya ini menurut gue bagus. Cakep, solid. Karena itu gue kasih poin 9. Sekarang kita cobain koneksinya. Nah di koneksi ini gue akan cek pairingnya sama latensinya tentu saja. Pairing awal ini mudah, apalagi ini kan bisa pairing melalui case-nya. Oh ya, case-nya juga bisa di-connect ya. Buat Bluetooth-nya udah support Bluetooth 5.4. Jadi menurut gue ini udah aman banget sih. Pairing gampang, cepet, mudah, lancar. Terus kalau ganti-ganti device juga ya gampang banget gitu dan cepet. Terus kalau kita udah save di device kita, pas kita mau connect lagi itu cepat banget. Untuk latensinya ini aman, gak kerasa. Apalagi kalau musik lover nyalain low latency modenya. Ini main game aman banget. Mau main game yang berat atau kompleks itu juga tetap aman loh. Kerasa smooth, responsif gitu. Jadi untuk koneksi gua kasih poin 8,5. Sekarang kita cobain fittingnya ya. Buat gua, ya buat kuping gua minimal ya, ini fittingnya cukup nyaman. Gua pakai lama, tetap enak, nggak ada rasa sakit sama sekali di kuping dan stabil. Sealing dan isolasinya juga bagus, kerasa kedap. Walaupun tanpa gua nyalain ANC-nya. Overall untuk fittingnya di kuping gua nih ya, gua kasih poin 8. Sekarang kita cobain kualitas mikrofonnya. Sampelnya kayak gini. Musik Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS
Tozo Aerosound 6 Pro. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS Tozo Aerosound 6 Pro. Kualitas mikrofonnya ini termasuk bagus. Suaranya tebal, clear, jelas, dan cukup stabil. Yang gue juga suka ini nggak seperti kayak robotik gitu. Jadi yang kayak kalau lu cobain TWS yang budget itu kan kayak suaranya kayak nggak nyambung, kurang stabil, robotik. Dan ini nggak sama sekali nyambung. Smooth, kualitas ANC juga bagus. Suara ambience yang luar itu bisa diredus, bahkan bisa dihilangkan. Untuk kualitas mikrofonnya, gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain sound quality-nya. Nah, untuk review TWS Tozo Aerosound 6 Pro ini, gue pakai Samsung S23 Ultra, Spotify Platinum, LDAC-nya on, musik mode, ANC-nya juga on, EQ-nya pakai yang standar, terus low latency sama dual connection gue off ya. Arah tuningnya nih Music Lover, ini V-shape. Buat gue ini tuning yang mudah banget diterima semua orang dan cocok banget untuk berbagai kegiatan. Jadi versatile lah menurut gue. Mau pakai buat kegiatan hari-harian, entertainment, mau pakai dengerin genre lagu macam-macam juga harusnya sih aman-aman aja. Gue sendiri juga suka dengan tuning suaranya. Sub bass-nya deep, tebal, rumble-nya bagus. Tapi yang gue suka ini masih cukup terkontrol kok. Nah, impact-nya juga punchy dan termasuk cukup cepat. Bass-nya tipikal bass yang berkualitas. Jadi bukan hanya fokus ke quantity enggak, tapi kualitas bass-nya juga termasuk bagus. Buat mid-nya ya kena V-shape ya. Jadi cenderung agak mundur kena V-shape ya. Dengerin vokal memang agak tipis. Tapi yang gue dengerin masih cukup clear, detail, dan cukup jelas. Untuk dengerin lagu-lagu yang dominan vokal, kayak vokal cewek, vokal cowok juga masih enak. Treble-nya terasa open, airy. Gue dengerin crispnya, ceringnya itu dapet. Cukup extend treble-nya, tapi nggak sampai pedas, jadi nggak bikin capek. Overall untuk tuning suaranya ini all rounder, bakalan cocok buat semuanya Music Lover. Diajak misalnya ngerock, EDM, ya lagu-lagu sekarang bisa. Lu ajakin yang quality listening misalnya lagu-lagu audiophile, jazz, classical, tetap enak juga. Gue juga nyobain kualitas active noise cancellingnya, ANC-nya, sama transparansi modenya. ANC-nya ini bisa gue bilang oke, kedap, silent, nggak ada suara sama sekali, bagus. Untuk active noise cancellingnya, ANC-nya. Buat tuningnya memang ini yang paling ngebas. Jadi pas ANC on itu memang paling warm sih suaranya. Untuk transparansi mode, ini dia. Termasuk bagus loh. Suaranya natural, clear. Kita bisa dengerin suara luar dengan jelas. Ini gue suka juga transparansi modenya. Untuk tuningannya agak beda sama ANC on. Kalau di tuningan yang transparansi mode ini kerasa lebih terkontrol lah ya. Bassnya lebih nggak se-warm yang di ANC on kok. Terus vokalnya gue ngerasa ini juga lebih maju kalau di transparansi mode ataupun yang di off. Buat teknis suaranya Music Lover, ini termasuk bagus. Detailnya jelas, mikro detail kedengaran dengan jelas, clarity-nya juga bagus, resolusinya bagus, tekstur suara yang diproduksi juga sangat baik dan jelas. Ya kayak teksturnya itu kayak kita bisa dengerin dengan clear banget, detail banget gitu. Soundstage-nya presisi, arah suaranya jelas, semuanya sesuai pinpointnya. Imaging kerasa lega, wide, gue bisa dengerin depth-nya juga, height-nya juga masih kerasa. Separasi instrumen bagus, semua kepisah-pisah dengan baik. Transient termasuk cukup cepat, responsif, dan presisi. Dynamic range-nya juga bagus. Suara kecilnya gue masih bisa dengerin dengan jelas. Suara kerasnya masih ke kontrol. Noise floor-nya sama sekali nggak kedengeran kayaknya sih. Jadi bisa gue bilang ini black background. Gue juga pakai TWS ini, Tozo Aerosound 6 Pro, untuk berbagai kegiatan entertainment kayak main game, nonton film. Dan pas banget, enak Music Lover beneran. Untuk main game ya, kayak game misalnya MOBA gitu ya, kayak Mobile Legend, itu pas banget. Kerasa imersif, udah pasti. Karena ada low latency modenya, jadi lu gak akan rasa ada delay, aman. Suara sama gambarnya sinkron, ya jadi lu jangan takut kalau main game itu udah dapat banget lah. Terus untuk kalau war gede, karena separasinya bagus ya, jadi aman. Semua suara-suara itu gak ada yang numpuk, gak ada yang kayak hingar-bingar, enggak. Kita bisa dengerin misalnya teman kita ngeluarin skill, musuh kita ngeluarin skill, kita bikin ulti, itu tetap jelas. Game FPS aman. Positioning bagus bisa gue bilang. Arah tembakan, arah ledakan, suara langkah kaki musuh teman kita itu jelas banget. Lu bisa pinpoint di mana posisinya dia. Nonton film, semua dibabat dengan baik. Drama, musikal, komedi bagus. Action bagus. Ya, action malah imersif banget rasanya. Ya, kalau ledakan-ledakan gitu udah dapat banget deh, kayak dalam scene-nya gitu kitanya. Overall Music Lover untuk sound quality-nya ini jarang-jarang yang gue bisa ngasih poin yang seperti ini, tapi gue akuin gue mesti ngasih poin 9 karena ini memang bagus. Music Lover, menurut gue ini Tozo ini emang gak ngotak sih, ini luar biasa banget. Bikin TWS dengan fitur kayak gini, udah ada LCD-nya,
semua fiturnya lengkap dari ANC, IPX ratingnya 8 gitu ya, build quality-nya sebagus ini, suaranya kayak gini, ya nggak ngotak emang sih. Biasanya yang kayak gini dengan fitur-fitur kayak gini dan kualitas seperti ini itu dibanderol di harga mungkin 3-4 jutaan, tapi dia ngebandrolnya ini Tozo Aerosound 6 Pro ini di 1 juta kecil loh, 1,1 mungkin paling gede 1,2 lah gitu. Ini luar biasa banget. Buat gua untuk kelas 1 juta rasanya ini paling bagus saat ini sih. Belum ada yang ngalahin ini sih. Worth it banget price to performance-nya. Ya, tapi kan itu pendapat gua. Balik lagi, lu mesti cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan percaya sama kuping sendiri. Kalau ada yang udah nyoba, yuk share pengalamannya. Musik Lover, kayaknya gitu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!